Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam channel Sinau Kapal. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya agar perusahaan pelayaran itu bisa berjalan lancar ya, bisa operasionalnya lancar. Bagaimana perusahaan pelayaran itu bisa efisien, ya, bisa efisien penghematan di segala sektor dan perusahaan bisa beroperasi dengan aman, safety, dan saling menguntungkan antara perusahaan pelayaran dan klien-kliennya. Itu tidak lain dan tidak bukan, ya, perusahaan pelayaran harus mendapatkan dukungan daripada industri-industri pendukungnya. Nah, kali ini saya akan berbagi perihal industri pendukung apa saja bagi perusahaan pelayaran agar bisa berjalan lancar, efisien, aman, safety, dan menguntungkan dari seluruh pihak-pihak baik klien maupun perusahaan pelayaran. Apa sih industri pendukung daripada uh, perusahaan pelayaran? Kawan-kawan semua, industri pendukung daripada perusahaan pelayaran, terutama ini kita fokus kepada pelayaran kapal laut, ya. Ada banyak sektor-sektor pendukung operasional kapal dan sektor-sektor pendukung daripada bisnis pelayaran, ya. Jadi pendukung itu di bidang operasional dan pendukung di bidang bisnis pelayaran kapal. Nomor satu yang perlu kita perhatikan yaitu pendukung dari sektor perbaikan kapal. Jadi kalau perusahaan pelayaran tidak didukung oleh industri galangan kapal, ya, industri galangan kapal, maka perusahaan pelayaran sulit untuk mencari galangan kapal. Jadi industri pelayaran kapal harus berdekatan dengan industri galangan kapal. Industri galangan perbaikan kapal, ya. Perbaikan kapal. Kalau pelayaran menjauh daripada industri galangan kapal, maka dipastikan bisnisnya, kelancaran bisnisnya akan terganggu. Tidak bisa menjadwal docking kapalnya tepat waktu dan akhirnya sertifikatnya menjadi invalid. Kalau sertifikat invalid ya harus dilakukan proses reklasifikasi. Tidak bisa mempertahankan kelas, ya. Misalnya dockingnya terlambat, maka terjadilah kelasnya tidak maintain. Akibatnya kapalnya tidak bisa pada saat klaim asuransi tidak bisa mendapatkan klaim asuransi dengan mulus. Jadi galangan kapal merupakan industri pendukung daripada perusahaan pelayaran, ya. Kalau perusahaan pelayarannya ingin membangun kapal harus juga didukung oleh industri galangan kapal, namanya galangan kapal pembangun, ya. Galangan kapal ada yang bangun, ada yang repair, ya, ada yang perbaikan, ya. Itu yang nomor satu harus kita perhatikan. Kenapa galangan kapal ini dibutuhkan? Karena kapal itu harus di-maintain, ya, perawatan secara teratur setiap tahun sekali untuk kapal feri dan penumpang, kapal kargo setiap 2,5 tahun, ya, atau tahun kedua atau tahun ketiga, ya. Industri-industri pendukung lainnya di samping industri galangan kapal untuk pelayaran juga ada industri bengkel, ya. Bengkel-bengkel perbaikan agar perawatannya bisa secara rutin dan teratur. Bengkel perbaikan, ya, peralatan-peralatan kapal.
Kemudian juga harus dekat dengan produsen, ya. Jangan sampai kita tidak dekat dengan produsen propeller, produsen poros, produsen oli, produsen gearbox, produsen ya permesinan kapal ya, generator, pompa-pompa ya. Semua itu consumable semua. Industri itu harus didekati dan mendukung industri pelayaran ya. Itu yang nomor satu. Nah, industri apa lagi yang sangat dibutuhkan oleh industri pelayaran ini? Yaitu industri angkutan, ya. Angkutan muatan truk dari suatu kargo yang punya kargo ke pelabuhan, pelabuhan industri pengangkatan, misalnya forklift, industri crane, pengangkutan. Jadi di alat-alat pengangkatan dan pengangkutan, alat angkat dan angkut. Itu sangat penting. Jadi kita harus juga berdekatan. Sewanya berapa? Itu harus kita punya vendor ya. Industri pergudangan ternyata penting. Ada industri penyimpanan, industri pergudangan. Kemudian industri yang terkait dengan distribusi barang. Barang muatannya sampai di pelabuhan kemudian tidak bisa didistribusikan. Ya, tidak bisa. Jadi industri logistik dan industri distribusi ini harus mendukung daripada usaha pelayaran. Termasuk industri bahan bakar, ya. Kita beli BBM dari mana? Itu harus ada pendukung dari sektor industri bahan bakar. Industri suku cadang kapal harus kita berdekatan. Bila tidak, kita akan tidak bisa ya. Kemudian industri peralatan, ya peralatan, equipment, komponen, dan kita harus berdekatan. Industri-industri tersebut kita kategorikan sebagai industri logistik dan industri distribusi. Nah, ada hal lain yang perlu kita perhatikan dalam kelancaran saat ini dalam era modern. Pasti kita membutuhkan industri perangkat lunak ya, industri teknologi. Kita harus tahu bagaimana kita memanage suatu armada ya. Memanage armada pasti membutuhkan teknologi. Memanage sebuah armada pasti membutuhkan perangkat lunak saat ini. Bagaimana memanage armada, bagaimana memanage navigasi kapal, bagaimana memanage komunikasi kapal, bagaimana memanage keselamatan, sistem keselamatan dan keamanan kapal. Jadi tentunya industri teknologi dan perangkat lunak ini menjadi bagian penting sebagai pendukung industri galangan kapal. Industri lain yang perlu kita perhatikan sebagai perusahaan pelayaran yaitu pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Jadi yang dimana membutuhkan institusi pendidikan, membutuhkan sekolah-sekolah, sekolah pelayaran misalnya, sekolah pelatihan-pelatihan, itu membutuhkan pelatihan-pelatihan. Menghasilkan personel-personel yang handal sebagai kru kapal maupun sebagai service staff. Contohnya bisa mencetak profesional-profesional dari kapten kapal, bisa menciptakan profesional KKM, awak kapal, personel-personel yang ada di service staff. Industri apa lagi yang diperlukan? Ternyata industri keagenan, ya. Perusahaan pelayaran harus berdekatan dengan keagenan. Karena perusahaan pelayaran, pemilik kapal tidak mungkin mempunyai relasi banyak kargo, kayak industri pelabuhan, keagenan di pelabuhan, ya keagenan untuk manajemen armada itu perlu, ya. Jadi industri keagenan itu sangat diperlukan bagi perusahaan, apalagi pelayarannya jauh, jadi perlu perwakilan-perwakilan dari perusahaan pelayaran di berbagai daerah. Itu namanya industri keagenan, ya.
Ada lagi industri yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan pelayaran, yaitu industri sertifikasi seperti badan klasifikasi atau dukungan daripada pemerintah otoritas untuk menjaga apa? Untuk menjaga keselamatan kapal ya, konstruksi kapal, lambung kapal, mesin kapal, permesinannya diberi sertifikasi. Kemudian berkaitan dengan industri-industri dari produk-produk pemerintah yang mengeluarkan sertifikat statutoria, itu juga merupakan bagian daripada industri pendukung daripada perusahaan pelayaran. Misalnya kapalnya mengangkut muatan agar tidak dirampok, bagaimana ada industri ISPS code ya, industri ISM code untuk keselamatan ya. Eh, Bagaimana melindungi kapal dari perampokan, mesti ada namanya SSAS, AIS ya, IS ya. Dan lebih banyak lagi kita harus ada dukungan lain, yaitu dari industri layanan portofolio. Misalnya industri keuangan, industri perbankan itu bisa membantu perusahaan pelayaran. Jangan jauh-jauh dari industri keuangan dan industri perbankan yang mendanai modal, mendanai dana operasional. Ya, itu adalah dari industri keuangan ya. Industri asuransi harus dekat juga dengan industri asuransi. Apalagi juga harus mempunyai backup dari konsultasi hukum, punya harus hubungan dengan konsultan hukum, khususnya untuk barangkali kita membackup dalam kontrak-kontrak pelayanan kapal. Jadi industri tersebut kita sebut sebagai industri layanan portofolio. Ya, kawan-kawan semua, industri-industri tersebut baik dari layanan portofolio maupun industri dari pendidikan dan pelatihan, industri yang terkait dengan galangan kapal ya, perbaikan kapal, bengkel, industri logistik dan distribusi, industri kawan-kawan yang membuat perangkat lunak atau industri yang terkait dengan keagenan, industri ya sertifikasi dan industri layanan yang lainnya. Industri-industri tersebut sebenarnya berkolaborasi dengan perusahaan pelayaran, bekerja sama dengan perusahaan pelayaran untuk memastikan operasional perusahaan pelayaran yang lancar, sustainable, dan efisien, hemat di skala sektornya ya, sehingga memungkinkan perusahaan pelayaran beroperasi dengan aman dan saling menguntungkan dengan seluruh pihak industri. Demikian kawan-kawan, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.